Shalom. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu HKBP Pendidikan? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, kembali lagi kita beribadah online sekolah minggu HKBP Pendidikan. Tapi Kanita, sekarang kan bukan hari Minggu, kok kita beribadah ya? Iya ya, kenapa itu Kak? Kakak nggak tahu ya, Bang juga nggak tahu ya. Kenapa itu Adik-adik ya? di rumah tahu kan kita kenapa hari ini beribadah? Nah, jadi kita beribadah hari ini, Kak, karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Di hari Jumat ini kita beribadah hari Jumat Agung. Nah, kita akan mulai ibadah kita angkat satu lagu pujian kita bernyanyi, Betapa baiknya Engkau Tuhan. Penuh sukacita ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersatu dalam doa, kita ambil sikap berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu Tuhan karena atas segala berkat dan kasih penyertaan-Mu kami dapat kembali beribadah pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Engkau juga memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Hingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Lindungi dan jagai mereka. Di atas segalanya Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkanlah semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut dengan anak Tuhan yang baik. Inilah doa dan permohonan kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Sama-sama kita katakan, Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah tahu kalau kita ibadah hari ini karena kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus mati untuk kita karena Tuhan Yesus baik. Untuk itu, mari kita angkat nyanyi satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, syalala, sungguh amat baik, syalala, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan kakak bawa sendiri, Kak Hosiana. Nah, pengumuman yang pertama, kita kembali lagi beribadah sekolah minggu online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan pukul 7.30 pagi. Jangan ada yang terlambat ya adik-adik. Di hari Minggu kita juga akan merayakan Paskah. Nah, pada pukul 12.30 kita akan melakukan perayaan Paskah, berbagai lomba-lomba yang akan adik-adik ikuti. Nah, itu akan dibagikan link di
sama orang tuanya nanti pakai aplikasi Zoom. Nanti informasi lebih lanjut kakak-kakak sekolah minggu akan menghubungi orang tua kita masing-masing. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa. Tercurah darah Yesus di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus olehnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakones, kita angkat satu lagu pujian, Tercurah Darah Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Inang berharap kita baik-baik semua, sukacita yang dari Tuhan, dan senantiasa boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa sejenak. Kita berdoa bersama-sama, diikuti doa Inang ya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan juga masih memberikan waktu bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu di hari ini, di Jumat Agung ini. Biarlah kiranya kami senantiasa hanya memuji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Dan terima kasih juga ya Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami, agar kami boleh menerima dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggu, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita masih bisa memiliki nafas kehidupan dan juga memiliki sukacita dalam memuji Tuhan di hari ini. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, coba ingat-ingat dulu adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sudah berapa tahun dan berapa lama kita beribadah di rumah masing-masing? Coba ingat, siapa yang bisa? Apakah masih 2 minggu? Apakah masih 2 bulan? Atau bahkan sudah lebih dari situ? Berapa lama kita sudah ibadah di rumah kita masing-masing? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, pas 1 tahun. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun kita sudah beribadah di rumah masing-masing karena penyakit yang mewabah pada saat ini, yaitu COVID-19 atau Corona-19. Kita berdoa adik-adik semuanya, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada dan menjauhkan segala penyakit dari kita semua.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya Inang mau bertanya nih untuk adik-adik semua. Kita ibadah hari ini hari apa coba? Apakah ini hari Minggu? Kenapa kakak-kakak guru sekolah minggu menyampaikan puji-pujian? Kenapa Inang Diakonis pada hari ini menyampaikan firman? Coba ingat-ingat dulu adik-adik, ini hari apa? Ya, ini adalah hari Jumat yang istimewa yang disebut dengan Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus. Nah, sekarang kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Ayo dibuka Alkitabnya. Kalau tidak bisa membuka, coba panggil mama, papanya. Ma, pa, ayo kita baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Inang baca dari sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Kita baca secara bersama-sama. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi,'" jawab Pilatus. "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibu-ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai pada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat Agung, yang menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa bagi kehidupan orang Kristen, bahkan untuk anak-anak juga, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk orang tua kita, dan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Tapi sebelumnya kita punya teman nih, adik-adik mau tahu nggak? Coba dulu sama-sama kita memanggil ya. Suaranya yang kuat, Tiur. Kok nggak dengar? Kurang kuat. Tiurnya di mana? Oh, ini dia. Ini namanya Tiur. Halo Tiur. Halo juga Inang. Ini namanya Tiur. Coba kenalkan Bu Tiur namamu ke anak-anak sekolah minggu HKBP Pendidikan. Halo, nama saya Tiur. Bagus suaranya ya? Iya. Hari ini kita akan bercerita dengan Tiur yang akan menceritakan sebagian dari kisah
kematian Yesus Kristus. Oh ya Tiur, tahu nggak hari ini hari apa? Oh tahu Ina, hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu hari Jumat Agung. Iya betul, hari Jumat Agung yaitu hari kematian Yesus Kristus. Inang mau tanya nih sama kalian semua adik-adik. Sebelum Inang bertanya kepada Tiur, Yesus kenapa disalibkan? Kita tahu bahwa Yesus itu bukan orang jahat. Siapa yang mengatakan Yesus itu jahat? Tidak ada. Coba dulu adik-adik lihat. Begitu banyak orang yang memuji dia, begitu banyak orang yang memuja dia, menyembah dia, mengatakan, "Ya Yesus, sembuhkanlah aku. Ya Yesus, dengarkanlah doaku." Bukan begitu, Tiur? Iya, Inang. Aku juga pernah disembuhkan dari sakit penyakit. Oh ya, bagus-bagus. Gitu adik-adik. Mengapa Yesus yang disalibkan di dalam dunia ini? Inang mau bertanya. Kira-kira Tiur tahu nggak kenapa Yesus disalibkan? Oh, saya tahu. Karena Yesus itu baik. Iya, karena Yesus itu baik. Yesus itu baik dan mau mati karena siapa? Apa kesalahan Yesus Kristus? Kenapa Yesus sampai disalibkan? Adik-adik tahu nggak? Bagi orang Yahudi, salib itu adalah hukuman yang paling kejam di dalam agama Yahudi, bangsa Yahudi. Orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang sudah melakukan kejahatan yang paling fatal. Hah, berarti Yesus melakukan kejahatan? Bukan, Inang. Yesus itu tidak melakukan kejahatan. Jadi gimana dong? Siapa dong yang melakukan kejahatan? Oh, Tiur tahu. Yang melakukan kejahatan adalah manusia. Iya Tiur, manusia. Manusialah yang melakukan kejahatan. Contohnya ya, Inang kasih tahu dulu contohnya. Tiur. Ada apa ini? Saya juga berdosa, Inang. Banyak dosa yang saya lakukan. Kadang-kadang orang tua saya menyuruh cuci piring sana, tapi saya tidak mau. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh kalau anak sudah berdosa. Yang kedua nih, ada salah satu contoh juga. Kalau anak berbohong, siapa yang pernah berbohong? Ayo, Tiur pernah berbohong tidak? Iya, saya pernah berbohong. Anak-anak terbiasa berbohong. Contohnya ya, apalagi di masa COVID-19 ini, anak-anak sekarang sudah belajar online. Iya kan Tiur? Kalian belajar online gak di rumah? Iya, kami daring di rumah, gak pernah lagi di sekolah. Oh, jadi anak-anak kadang berbohong kepada orang tua. "Hei Tiur, sekarang kerjakan tugasmu," kata orang tuanya. Tapi dia berkata, "Iya Mak, saya kerjakan Mak." Rupanya dan ternyata dia pergi ke kamar. Dia buka bukunya dan di dalam bukunya ada HP. Sehingga dia memakai HP dan melakukan dan mengerjakan game online. Game online yang sering dilakukan oleh anak-anak sekarang. Jadi tugas yang tadi itu dilupakan, tidak dikerjakan lagi. Dia hanya melakukan atau mengerjakan game online. Tapi dia bilang sama orang tuanya, sama mamanya, "Iya Mas, saya sudah siap kok tugasnya." Ternyata dia berbohong. Iya kan Tiur? Iya, saya juga pernah begitu. Inang, maafkan aku sangat berdosa Tuhan. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan ini sudah sangat fatal. Sehingga yang menanggung itu adalah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus terhadap manusia, terhadap orang-orang yang
dikasihinya begitu luar biasa. Coba dulu anak-anak ingat, adik-adikku ingat, siapa yang pernah disembuhkan dari sakit penyakit? Tiur pernah gak sakit? Pernah Inang, saya pernah sakit gigi, tapi saya dibawa mama ke dokter, saya jadi sembuh. Itu dia. Itu bukan karena kekuatanmu sendiri atau kebolehanmu sendiri, tapi itu karena kebaikan Yesus Kristus. Iya Inang, aku tahu. Semoga aku juga menjadi anak yang baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Inang. Untuk adik-adik juga, pada saat ini kita diingatkan kematian Yesus Kristus yang menjadi hari istimewa atau yang luar biasa. Dari tadi dikatakan Tuhan disalibkan. Dia memakai kawat duri di kepalanya. Dia tangannya ditusuk oleh paku yang tajam. Badannya dan tubuhnya berdarah-darah, memikul salib yang begitu berat. Coba adik-adik ingat, apa-apa saja yang adik lakukan di rumah. Coba dulu ingat-ingat, apakah kalian pernah melawan kepada orang tua kalian? Apakah kalian sering memaki-maki teman kalian? Apakah kalian pernah berbohong kepada kakak guru sekolah minggu kalian? Tentu pernah ya. Pernah tidak? Ayo, siapa yang pernah di sini berbohong kepada kakak-kakak guru sekolah minggu? Pasti ada kan? Ada. Jadi mulai sekarang karena pengorbanan Yesus Kristus, mari kita bangkit, mari kita berubah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang berhasil. Dengan apa? Dengan apa, Tiur? Bagaimana caranya kamu minta maaf kepada Tuhan Yesus? Bagaimana ya? Dia yang tidak tahu. Bagaimana, Tiur? Kalau menurutku ini, aku akan selalu mengucap syukur. Iya, mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus yang begitu mulia dan begitu mahal. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah, tadi yang pertama mengucap syukur, yang kedua adalah berdoa. Kita berdoa untuk negara dan bangsa kita ini agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kekal bagi kita dan memberikan sukacita bagi kita dan juga memberikan kesembuhan bagi kita. Kita disembuhkan dari penyakit kita sembuh dari segala sakit kita sembuh dari COVID-19 yang mewabah pada saat ini. Terus kita juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk setiap aktivitas kita, berdoa untuk setiap orang tua kita. Pengorbanan Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan bagi adik-adik sekolah minggu. Karena itu, setiap yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, apapun yang kita katakan, biarlah itu menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, adik-adik. Ditutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik untuk setiap sukacita dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang istimewa ini, Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa boleh bersyukur apapun yang kami dapatkan.
Kami tahu Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan tiada duanya di dunia ini. Sekalipun diri kami, bahkan apapun yang kami lakukan, itu tidak bisa untuk membayar apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Pendidikan. Biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan tunduk di hadapan-Mu. Menjadi anak-anak yang boleh dikatakan dan menjadi peneladan Yesus Kristus. Menjadi laskar Kristus di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memberikan kehidupan yang kekal, keselamatan yang selama-lamanya, dan menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit, memberikan kekuatan bagi kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir dan bekerja di dalam hati kami dan juga anak-anak-Mu di HKBP Pendidikan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Urapi kami dan kuduskan kami, setiap orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami, guru-guru sekolah minggu, untuk tetap senantiasa mendoakan adik-adik kami sekolah minggu, memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang tak pernah luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami, Bapa yang baik, Yesus yang mengasihi kami, agar setiap pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, marilah kita angkat satu puji-pujian, lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1. Kita tutup ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita dan mengampuni kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana adik-adik sekolah minggu ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini? Pasti penuh sukacita dong. Iya, kakak percaya adik-adik di rumah juga semuanya penuh sukacita. Jangan lupa adik-adik, hari Minggu kita akan kembali lagi beribadah melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP. KBP Pendidikan. Iya, di jam 7.30 pagi, dan ingat juga adik-adik, di pukul 12.30 kita akan adakan lomba melalui Zoom, nanti akan dibagikan linknya. Lombanya juga nanti akan diinformasikan. Semuanya harus ikut ya. Sampai jumpa. Bye bye.